Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, penerimaan sebagai surah kedua setelah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah adalah surah yang paling sering kita baca. Surah yang berarti sapi betina ini juga selalu dijadikan bahan refleksi bagi umat muslim, seperti dua ayat terakhirnya menjadi doa bagi kita semua. Namun pernahkah terbersit rasa penasaran tentang pemilik sapi betina dalam surat tersebut? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesuai segala aspek dalam Al-Quran memang sangat menakjubkan, enggak terkecuali surah Al-Baqarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, mengambilnya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian. Dari barang tukang sihir tidaklah mampu menggelincirkannya dari kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Salah satu kemuliaan surah Al-Baqarah menurut para ulama seperti Imam Ahmad, Muslim, At-Tirmizi dan Anda sukai adalah terjaganya kediaman kita dari setan. Sebuah disuguhi juga pernah disebutkan oleh akademisi bahwa janganlah kalian menjadi tuan rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya rumahnya di dalamnya. Dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki siapa, tentu siapapun tidak ingin menjadikan hunian mereka sebagai tempat yang angka, sebab meski rumah telah didesain mewah dan mentereng, endak butuh menutup kemungkinan ada jinjer jahat yang mendiami rumah tersebut atau merasa terusik karena kehadiran kita. Untuk itu enggak ada salahnya membacakan surah Al-Baqarah. Sebaliknya, jika kita rajin membacakan surat ini, maka perlahan kita bisa mendatangkan malaikat di sekitar kita. Al-Bukhari pernah meriwayatkan sebuah kisah dari Usai bin Hadir. Di awal pada suatu malam, satu set membaca surah Al-Baqarah dan dengan posisi kudanya sedang ditambatkan di dekatnya, tiba-tiba kuda tersebut berputar tanpa sebab. Demonstrate ustaz dia kuliah tersebut pun ikut terdiam, ya mau baca lagi dan kejadian sama terulang, kuda tersebut berputar kembali, begitu seterusnya. Ustaz walau mendekati kuda itu enggak ada putra Yahya juga berada di dekat kuda dan khawatir anaknya akan ditambah usaha selalu menengadahkan kepalanya ke atas benar atau langit dan melihat sesuatu. Pagi harinya ketika bertemu Rasulullah pusat menceritakan kejadian aneh yang ia alami. Rasulullah pun bersabda, hai putra Hadir, berjalan terus. Ustaz berkata, wahai Rasulullah, aku kasihan kepada Yahya. Kuda itu dekat dengannya, aku pun berhenti lalu menuju Yahya. Kemarin aku menengadahkan kepala lagi, tiba-tiba di sana ada seperti bayangan yang mirip dengan beberapa lama. Setelah itu aku keluar rumah hingga aku tidak dapat melihatnya lagi. Tahukah engkau apa itu gaji? Rasulullah tidak cowoknya. Beliau pun bersabda, itulah malaikat yang mendekati karena suara bacaan seadanya. Kamu terus membacanya sedap, pada pagi hari esok pasti akan dapat melihat malaikat itu tanpa terhalang. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa seekor sapi betina harus mendapat perhatian dalam Al-Quran sebegitu spesialnya. Kehewan ini enggak dibahas sepanjang 286 ayat dan bahkan menjadi surah dengan terbanyak dalam Al-Quran. Meski nama suratnya berarti sapi betina dan kondisi yang terkandung dalam surah ini begitu university, ada yang ngebahas tentang akidah, salat, infak, zakat, jaminan sosial orang munafik, orang kafir, bangsa gaib, Firaun, Bani Israel, tubuh dengan para nabi, salat, puasa, haji, hambar, sopir dan sebagainya. Bahkan satu ayat agung yang senantiasa kita baca berada di surah Al-Baqarah, yakni ayat kursi. Surah Al-Baqarah berkisah tentang kaum Yahudi yang sangat rewel dan keras kepala. Sudah diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Ada banyak pertanyaan bertele-tele yang mereka ajukan tentang ciri-ciri sapi yang harus mereka sembah, yang ujung-ujungnya malah mempersulit diri mereka. Siapa sebenarnya pemilik sapi betina dalam surah ini? Kenapa harus sapi betina bukan kuda atau kambing? Alkisah, ada seorang konglomerat dari Bani Israel bernama Syam. Dia memiliki sepupu yang miskin bernama pihak kepolisian untuk memiliki ahli waris lain bagi Hai ataupun membunuh sepupunya sendiri. Takut ketahuan, dia mencoba menutupi kesalahannya dengan mobil mayat salmon ke pinggir kota, tujuannya agar penduduk kota bisa saling tuduh dan dia bisa bebas dari tuduhan. Ternyata ada seorang Yahudi bersama sang istri menemukan banyak tersebut. Mereka pun mengabarkan kematian siapapun kepada keponakannya, ya agar tidak ketahuan. Berpura-pura syok dan bermuram durja yang mulai mengarang cerita mengatakan bisa jadi yang membunuh sepupunya tersebut adalah kota. Sebelum mereka pun merencanakan sebuah penyerahannya dahulu diketahui oleh kota tetangga. Suasana semakin memanas dan tiba-tiba seorang kakek tua muncul untuk mencarikan situasi. Saudara sekalian, tolong jangan sampai setara menguasai kalian semua. Kalian bisa jadi telah termakan fitnah atas kematiannya karena orang ini dulunya memang terkenal kaya dan sukses membukakan uangnya. Kakek, caranya berdagang bukan alasan untuk membenarkannya dibunuh. Penduduk kota asal Ukraina berkomentar, ya ketemu benda tapi kematiannya juga sepatutnya bukan jadi alasan kalian bertikai. Segera temui Nabi Musa. Ditanya-tanya
kita ada seorang rasul kan sudah kita konsultasikan saja masalah ini kepada beliau." Gagal tadi memberi saran, mereka pun menemui Nabi Musa alaihi salam. Setelah mendengar keluhan masyarakat, Nabi Musa tertegun dan berdoa. Dia berdoa kepada Allah agar masalah tersebut bisa terpecahkan segera dari masa lalu, memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buat ok?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Pada siapa sangka jika Anda sapi tersebut akhirnya sangat menyimpan hikmah besar bahwa di kalangan Bani Israel ada sosok yang sangat solid. Orang tersebut memiliki anak laki-laki yang masih kecil serta sapi betina. Orang ini lantas membuat sapi itu kehutanan dan berpesan, "Ya Allah, saya titipkan anak sapi ini kepada untuk anakku kelak jika ia sudah dewasa." Orang soleh ini meninggal dunia namun ada sapinya masih di hutan hingga bertahun-tahun kemudian. Saat ini sangat unik karena selalu berlari juga dilirik oleh orang lain, dan ada orang saleh tadi ternyata tumbuh menjadi sosok yang sama baiknya dengan orang tuanya. Tiap pagi ia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya kemudian dijual di pasar. Rupanya keadilan sendiri dan sepertiganya disedekahkan kepada sang ibu. Ajaibnya selalu menolak dan kembali melaporkannya kepada sang ibu. Ibu rupanya setuju dengan harga 6 dinar. Kemudian ini ditawarkan lagi 12 dinar tapi dengan syarat yang sama. Ibunya enggak boleh tahu. Sang anak rupanya tetap takut dan melaporkan ke ibunya. Melihat kepatuhan pemuda ini, malaikat pun berkata kembali kepada ibu, "Dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini." Sungguh Nabi Musa bin Ibrahim alaihi salam akan membelinya dari kali untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. "Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulit. Oleh karena itu tahan dulu sampai ini." Ternyata inilah satu yang disebut oleh Allah dan dicari-cari oleh Bani Israel atau sebagainya. Kepada sang ibu sopir tersebut dibeli dengan sangat mahal, yakni Allah sepenuh kulit sapi. Perlu mereka menyembelih sapi itu, memukulkan bagian sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah. Kalau orang yang terbunuh pun bagir mengakui jika sosok yang membunuhnya adalah upaya yang menunjuk dan mati kembali. Sahabat beriman, apa hikmah yang bisa kamu petik dari kisah sapi betina tadi? Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.